Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Muhammad, NPM 1816071044 akan menjelaskan tentang diplomasi Indonesia dalam penanggulangan narkoba pada tahun 2014 sampai 2020. Indonesia merupakan negara yang mengalami tingkat penggunaan narkoba yang cukup mengkhawatirkan, di mana hal tersebut tercantum pada laporan International Narcotic Board pada tahun 2014. Indonesia sebagai negara pihak ketiga Konvensi PBB terkait narkotika senantiasa aktif dalam kerjasama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana, perdagangan narkotika, dan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2013, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 53 negara anggota Commission on Narcotic Drugs, dan Indonesia akan menjalankan tugasnya hingga 2070. Dan juga pada tahun 2014, Indonesia telah menghadiri High Level Review tingkat materi dan sesi ke-57 sidang CND atau Commission on Narcotic Drugs. Indonesia berpartisipasi aktif dengan menyuarakan kepentingan dan posisi Indonesia terkait pemberantasan peredaran dan perdagangan liar obat terlarang dan narkotika. Pada CND ke-57 tersebut, Indonesia berhasil mengadopsi Joint Ministerial Statement dan 15 resolusi serta agenda yang akan dilakukan pada CND berikutnya. Adapun isi dari Joint Ministerial Statement tersebut ada 3 poin penting. Yang pertama itu promosi implementasi dari prinsip-prinsip PBB mengenai penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah peningkatan kooperasi antar negara-negara anggota. Yang ketiga yaitu pencegahan terhadap munculnya narkoba jenis baru dan juga pencegahan terhadap narkoba-narkoba yang telah ada. Selain dari Joint Ministerial pada CND ke-57 ini, Indonesia pada 2019 juga berhasil menandatangani Ministerial Declaration, di mana Ministerial Declaration ini dibentuk sebagai komitmen untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba bagi negara-negara anggota. Perjanjian ini juga membuat Indonesia harus melakukan review terhadap komitmennya setelah berhasil menandatangani deklarasi ini, di mana review itu akan dilakukan pada 2029 nanti. Pada pertemuan CND ke-63, dilakukan voting untuk rekomendasi marijuana sebagai obat, dan Indonesia menolak hal tersebut, dan ini sebagai sikap tegas Indonesia terhadap penanggulangan narkoba. Indonesia dalam perjalanannya selama 2014 sampai 2020 bersikap konsisten dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan bersikap untuk selalu menjunjung tinggi kedaulatan negara. Hal ini dapat dilihat dari statement para delegasi Indonesia. Itu yang pertama statement dari Heruwinarko, di mana dia menjunjung tinggi dari kedaulatan, dan juga hal yang sama disampaikan oleh Rahmat Budiman, delegasi Indonesia pada pertemuan ke-59 CND. Adapun kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba, yaitu ada 3. Yang pertama, Indonesia mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursornya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara supply and demand reduction dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai share responsibility. Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Indonesia akan mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan alternatif development yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pembangunan pedesaan. Indonesia juga akan mendukung berbagai prakarsa kolektif masyarakat internasional dalam mencegah dan mengurangi perdagangan obat-obatan terlarang, termasuk dalam bentuk co-sponsorship bagi RANRES yang diarahkan pada pengembangan kapasitas negara berkembang terutama, dan peningkatan kerjasama internasional yang lebih efektif.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diplomasi Indonesia dalam penanggulangan narkoba. Terima kasih.